Kalau kita sholat ke masjid, tujuannya supaya dilihat orang, itu namanya syirik. Tapi begitu sampai di masjid, nanti dilihat orang, akhirnya baliknya itu pengen sholat bukan untuk sholat sendiri, tetapi supaya tidak dilihat oleh orang. Ini dalam hal sunnah, supaya tidak dilihat oleh orang, maka itu namanya riya. Melaksanakannya syirik, meninggalkannya riya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin ibu-ibu jamaah majelis taklim, kemarin sudah lama yang lalu kita membahas tentang 3 amalan atau 3 tingkatan ibadah orang. Orang itu kalau beribadah itu biasanya ada salah satu dari 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan orang yang beribadah karena takut kepada Allah. Orang yang ibadahnya karena takut kepada Allah, orang seperti itu namanya ibadatul abid. Ibadah pada tingkatan seorang hamba, ibadah pada tingkatan seorang pembantu. Yang kedua, orang beribadah karena minta surga, minta pahala, ada upahnya di situ. Orang seperti itu namanya ibadatut tujjar, ibadah orang pedagang. Pedagang tentu cari untung, tidak mau pedagang buntung. Di mana-mana cari untung, modal 1.000 dijual 1.200, 1.500 dijual 3.000, dijual 4.000, modal 1.000, nyari untung. Kemudian ada orang ibadah bukan karena takut, tidak minta surga, juga tidak minta pahala. Orang seperti ini namanya ibadatul ahror, ibadahnya orang merdeka. Orang merdeka di sini adalah orang yang tidak ada ikatan apa-apa, tidak takut kepada Allah, tidak minta surga, juga tidak minta pahala. Ini ibadah yang paling tinggi. Biasanya yang melakukan ini adalah tingkatan para wali, para sultanul ulama, para aulia, para nabi dan rasul. Kita ini sekurang-kurangnya berada di salah satu di antara 2 tempat. Kalau enggak beribadah, kalau enggak sholat karena takut kepada Allah, sholatnya karena punya mau kepada Allah. Macam-macam, minta anaknya cepat kawin, ada juga macam itu. Aduh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ketika ditanya mana yang lebih bagus, ibadah takut karena Allah atau ibadah karena punya permintaan kepada Allah, Imam Ghazali menjelaskan ibadah yang paling bagus di antara 2 itu adalah ketika beribadah punya permintaan kepada Allah. Loh, kenapa kok demikian? Iya, orang yang beribadah karena takut, biasanya takut itu timbulnya ujungnya adalah putus asa. Coba ibu kalau takut sama suami, apa yang terjadi? Stres, darah tingginya naik karena takut. Emahnya kambuh, suami pergi sehat, suami datang kembung lagi. Itu kalau takut kepada suami. Sebaliknya suami juga begitu. Kalau suami takut sama istri, istri nggak ada di rumah sehat. Begitu istri ada di rumah, datang mulai sakit emahnya kambuh, dikit-dikit mules, dikit-dikit mules. Ini karena takut. Takut itu menimbulkan putus asa. Tetapi ketika punya harapan, itu harapan menimbulkan cinta.
Orang yang cinta itu kan karena ada harapan. Kita cinta kepada Allah karena kita punya harapan kepada Allah. Maka orang yang beribadah karena harapan itu lebih baik daripada beribadah karena takut kepada Allah. Jadi mulai hari ini ibu kalau beribadah jangan karena takut kepada Allah, tapi karena punya harapan kepada Allah. Enggak apa-apa sholat di sujud terakhir minta, ya Allah karuniakan aku rezeki yang banyak. Enggak apa-apa. Nanti Allah akan kasihkan. Ketika minta rezeki yang banyak, saking banyaknya kan begitu, banyak. Kemudian ditambah dengan wa ausilhu haitsu ma kuntu, dan sampaikan rezeki itu ya Allah di mana saja aku berada. Duduk di RT 1 dapat rezeki, duduk di RT 2 dapat rezeki, besok ke RT 3 dapat rezeki, dimanapun berada dapat rezeki. Terus jangan lupa waj'al yadiyal yumna bil iqta wala taj'al sufla bil istita. Itu jangan lupa ditambahi. Tangan kanan suka memberi, tangan kiri tidak tahu kalau tangan kanan memberi. Artinya ketika memberi ikhlas, tidak ada harapan apa-apa kecuali kepada Allah. Ibadah karena takut kepada Allah, ibadah karena minta surga, minta pahala kepada Allah, ibadah karena syukur kepada Allah, karena hak melaksanakan hak ubudiyah kepada Allah, karena malu kepada Allah. 3 macam ibadah ini tidak akan pernah terjadi pada diri seseorang. Beliau menyampaikan illal mukhlisin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Ketika kita sholat ikhlas, kita sedekah ikhlas, kita puasa ikhlas, maka sedekah, puasa, sholat kita itu pasti berada di antara 3 ini. Makanya 3 tingkatan ini tidak akan ada pada diri seseorang kecuali dia adalah orang yang ikhlas. Kemudian Imam Nawawi mengingatkan kepada kita, memang 3 tingkatan macam ibadah itu ada pada diri orang ikhlas. Tapi untuk menjadikan orang ikhlas itu kadang-kadang ada yang ganggu. Siapa yang ganggu? Gampang, setan. Itu yang ganggu setan. Kira-kira apa gangguan setan yang ditiupkan ke kita itu? Apa kira-kira? Kita harus tahu indikatornya, bahasa kerennya begitu. Kita harus tahu ciri-cirinya apa kira-kira. Setan sedang meniupkan nih supaya kita tidak ikhlas, sehingga kita tidak berada pada 3 macam ibadah itu tadi, sehingga kita menjadi sia-sia. Sholat sia-sia, sedekah sia-sia, zakat sia-sia, puasa sia-sia, senyum pada orang juga sia-sia, duduk di majelis taklim seperti ini juga sia-sia. Apa ciri-cirinya? Imam Nawawi menjelaskan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal ikhlasa qad ta'rudu lahu afatul ujubi. Ketahuilah bahwa ikhlas itu kadang-kadang diganggu oleh penyakit namanya ujub. Apa itu ujub? Ujub itu merasa diri lebih dari orang lain tetapi belum keluar dari mulut. Nggak ada orang yang tahu. Masya Allah, segitu rahasianya. Nggak ada orang yang tahu. Samping kita, bahkan suami kita nggak tahu itu. Orang yang paling dekat dengan kita nggak tahu. Kalau kita merasa lebih dari orang lain atau lebih dari dia, kita nggak tahu. Di dalam hati terdetik, kecil lah dia itu, aku bisa seperti itu. Merasa dia lebih dari orang lain, itulah yang disebut dengan ujub. Jadi ujub itu sesuatu yang masih ada di dalam hati, belum keluar. Meremehkan orang lain tapi masih di hati, belum keluar. Kalau sudah keluar itu namanya riya. Kalau sudah keluar namanya riya.
Kalau nggak riak juga namanya takabur, sombong. Karena apa? Menghinakan orang, mengecilkan orang. Makanya itu disebut dengan takabur atau sombong. Maka beliau Imam Nawawi menjelaskan, mengingatkan kepada kita, wa'lam annal ikhlasa qad ta'rudu lahu afatul ujubi. Ketahuilah bahwa ikhlas itu kadang-kadang diganggu oleh penyakit namanya ujub. Faman ujiba bi'amalihi habita amaluhu. Siapa orang yang ujub dengan amalnya, siapa orang yang bangga diri dengan amalnya sehingga dia meremehkan orang lain di dalam hatinya, maka habita amaluhu, amalnya menjadi sia-sia. Masya Allah, ibu sudah siap-siap datang ke masjid untuk melaksanakan majelis taklim, nuntut ilmu, tahu-tahu di dalam hati ada ujub. Masya Allah, sia-sia berangkat dari rumah sampai ke sini. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu yang disisipkan, yang ditiupkan oleh syaitan. Karena ditiupkan oleh syaitan, maka jadilah amal kita sia-sia. Tapi ingat, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika kita melakukan kesalahan, mohon ampun kepada Allah, sia-sia gangguan setan. Yang tadinya dia susah payah ganggu manusia, ternyata manusia dikasih rahmat oleh Allah, maka gangguan setan menjadi sia-sia juga. Kita yang beruntung. Wa kadzalika man istakbara habita amaluhu. Demikian juga orang yang sombong. Sombong itu merasa diri lebih dari orang lain, dan itu orang lain juga sudah tahu, atau merasa tidak perlu kepada orang lain. Itu namanya sombong. Seperti iblis ketika diusir dari surga, itu kan karena sombong. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka semuanya yang diperintahkan oleh Allah sujud, illa iblis, kecuali iblis. Lalu ada yang ngomong, Ustaz, kok ngomong iblis nengokin aku, katanya. Merasa ditengoki, berarti dia merasa sebagai, padahal saya nggak nengok, padahal sama-sama nengoknya semuanya gitu. Bukan berarti kalau yang ditengok itu adalah iblis. Jangan sampai ada yang merasa seperti itu. Ustaz, masa nyebut iblis aku yang ditengok? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iblis diusir dari surga itu lantaran dia sombong. Sombong itu apa? Tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Iblis tidak mau mengakui kelebihan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Nabi Adam diberi kelebihan oleh Allah. Iblis tidak mau mengakui itu. Khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min narin. Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, dan aku diciptakan dari api. Jadi merasa kalau diciptakan dari api itu lebih baik daripada diciptakan dari tanah. Kesombongan iblis membuat iblis dikeluarkan dari surga. Jadi dosa iblis itu sebetulnya cuma satu. Apa itu? Sombong. Kok tidak ada yang lain? Nggak ada, dia maksiat, nggak ada. Nggak ada dia maksiat seperti misalnya berzina, itu iblis berzina, nggak ada. Cuman satu kesalahan dikeluarkan dari surga, sombong. Andaikan dia bertaubat dari sombongnya itu, selesai semuanya. Tapi memang Allah takdirkan iblis itu adalah sombong. Jadi kalau ada orang yang sombong, berarti dia adalah iblis. Dan orang yang sombong, habita amaluhu, amalnya sia-sia. Puasa sia-sia, sholat sia-sia, pergi ke masjid ngejar jamaah sia-sia. Ada orang yang pergi ke masjid
Sampai di masjid kalau nggak jadi imam balik lagi. Yang seperti ini habita amaluhu, amalnya sia-sia. Masa pergi ke masjid untuk jamaah kok kalau nggak jadi imam pulang? Ini salah niat yang seperti ini. Nggak tahu kalau di sini, kalau di sana ada itu. Begitu ada imam lain maju, langsung balik kanan, hadap kanan, gerak, maju, jalan, balik ya. Pergi ke masjid untuk mencari 27 derajat nilai sholatnya, itu tidak harus jadi imam, tetapi yang diharuskan adalah jadi jamaah, artinya sholat berjamaah, baik itu jadi imam maupun jadi makmum sama. Kalau pengen lebih pahalanya, jangan ngincer imam, tapi ngincerlah jadi muadzin, ngincer jadi tukang azan. Begitu dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, didengar oleh orang banyak, semua yang dengar itu semuanya dapat pahala. Ketika yang dengar dapat pahala, maka dia mendapat pahala sebanyak orang yang dengar itu. Sementara yang dengar banyak, cicak, kutu, semuanya dengar itu, dapat pahala semuanya itu. Nah, jangan dikira burung-burung itu juga dengar itu panggilan azan itu. Kemudian ada orang yang datang ikut sholat, sebanyak orang yang datang itulah pahala muazin yang mengumandangkan azan tadi tanpa mengurangi pahala orang yang sholat tersebut. Jadi kalau pengen pahalanya banyak, jangan ngejar jadi imam, tapi kejarlah jadi muazin. Jadi muazin, orang yang panggil orang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak tahu ilmunya, maka orang yang seperti itu akan berada pada posisi yang paling bawah. Karena al-ilmu kasyajarati, ilmu itu seperti pohon. Saya belum pernah melihat ada pohon mangga buahnya duren. Ada di sini? Ada? Atau pohon duren buahnya mangga? Enggak ada. Makanya ilmu itu seperti pohon, dan buahnya itulah ibadah. Ibadah itu adalah buah dari ilmu. Pohon adalah ilmu, buahnya adalah ibadah. Orang yang beribadah biasanya sesuai dengan pohonnya. Artinya apa? Buah mangga itu pasti jatuh dari pohon mangga. Buah duren pasti jatuh dari pohon duren. Pohon duren akan mengeluarkan buah duren, pohon mangga akan mengeluarkan buah mangga. Orang yang tahu ilmu sholat, maka hasil ibadahnya seperti ilmunya pada saat dia belajar tentang ilmu sholat. Orang yang tahu ilmu ikhlas, kemudian dia melakukan ibadah, keikhlasannya sesuai dengan ilmunya pada saat dia belajar ilmu tersebut. Paham Bu ya? Jadi nggak ada pohon duren buah mangga, nggak ada pohon mangga buah duren, tidak ada pohon duren buah jeruk nipis, nggak ada. Yang ada buah jeruk nipis itu berasal dari pohon jeruk nipis. Orang yang beribadah itu biasanya sesuai dengan ilmunya. 3 tingkatan yang disampaikan oleh Imam Nawawi itu masih ada yang lain. Wa ayyaf ala dzalika li talabid dunya wal akhirati jami'aha. Ada orang yang melakukan ibadah, itu ibadahnya itu untuk tujuan dunia pun pula untuk tujuan akhirat. Ada dua-duanya. Kalau tujuannya ada dua seperti ini, ulama berbeda pendapat. Lalu bagaimana pendapatnya Imam Nawawi? Fadhahaba ba'du ahli ilmi ila anna amalahu mardudun. Sebagian ahli ilmu, berarti kan tidak semuanya. Sebagian ahli ilmu, kata Imam Nawawi, kalau ada orang beribadah tujuannya untuk dunia pun pula tujuan untuk akhirat, maka orang yang seperti itu amalnya ditolak. Karena tujuannya menduakan Allah. Tujuannya ada dua.
Sholat supaya dipuji oleh orang, pun pula supaya dipuji oleh Allah. Aku mau sholat berjamaah di masjid biar orang katakan aku alim, kemudian Allah juga katakan aku alim. Dua-duanya diminta seperti itu. Aku rajin mau jamaah ke masjid taklim setiap hari Jumat biar aku dikatakan ibu yang alim, kemudian Allah juga katakan sebagai hamba yang alim. Kedua-duanya dituju seperti itu. Kalau ada orang yang seperti ini, ba'du ahli ilmi, sebagian ahli ilmu, kata Imam Nawawi mengatakan anna amalahu mardudun, bahwa amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah. Wastadalla biqaulihi fil khabarir rabbani, ada dalilnya. Kan semuanya pakai dalil, ada dalilnya. Yang ditolak ada dalilnya, yang tidak ditolak juga ada dalilnya. Dalilnya apa? Hadis qudsi. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana aghna syuraka'i anisyirki. Aku tidak memerlukan persekutuan orang-orang yang mensekutukan. Artinya Allah itu maunya adalah diesakan, tidak mau dipersekutukan. Kalau pergi ke masjid niatnya adalah supaya Allah puji kita, bukan supaya orang puji kita. Jangan pernah punya di dalam hati detikan pergi ke masjid supaya dipuji oleh orang. Cukup supaya Allah yang puji, apalagi dipuji orang, dipuji Allah. Allah tidak suka yang seperti itu. Cukup supaya dipuji oleh Allah. Kalau Allah sudah memuji, celaan orang manapun dan berapapun tidak ada artinya kalau Allah sudah memuji. Tetapi kalau Allah sudah mencaci, pujian orang sebanyak apapun tidak akan ada artinya bagi Allah kalau dia sudah dicaci oleh Allah. Oleh karena itu bagusnya kita minta pujian hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Faman amila amalan asyraka fihi ghairi, Allah sampaikan, Allah berfirman, siapa orang yang beramal dan amalnya itu dipersekutukan selain daripada aku, kata Allah, fa ana bariun minhu, aku lepas tangan. Artinya Allah tidak mau tahu. Untuk itu ketika kita mau melakukan amal harus diesakan, yaitu tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hadza dhahaba Al-Haris Al-Muhasibi fi Kitabir Ri'ayah, dan ini juga pendapatnya Al-Haris Al-Muhasibi di dalam kitab Ar-Ri'ayah. Faqala, beliau menjelaskan kepada kita, al-ikhlasu an turidahu bi ta'atihi. Yang namanya ikhlas tadi, Bu, itu yang diinginkan cuman Allah. Namanya ikhlas, tujuan kita cuman Allah. Misalnya sholat sunnah berbuat baik kepada orang tua, musalli sunnatan li birril walidaini rakaataini lillahi ta'ala. Ujung-ujungnya adalah lillahi ta'ala, karena Allah, hanya untuk Allah. Ketika kita puasa, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhana hadisanati, ujungnya lillahi ta'ala, untuk Allah, bukan untuk yang lain. Jangan sampai li zauji, untuk suamiku, enggak boleh yang seperti itu. Semuanya adalah untuk Allah, tidak boleh untuk selain Allah, apalagi untuk Allah dan juga untuk selain Allah. Kalau kedua-duanya ini disertakan, maka habita amalu, amalnya sia-sia. Wala turidahu siwahu, yang namanya ikhlas itu hanya Allah yang diinginkan, tidak mau ingin selain Allah. Hanya Allah satu-satunya, tidak ada yang diinginkan selain Allah. Semuanya adalah Allah. Kemudian beliau menjelaskan, Imam Nawawi menjelaskan, ar-riya'u naw'ani. Riya itu ada dua macam. Riya tadi apa? Merasa diri lebih dari orang lain, pamer, tetapi sudah keluar dari mulut.
Kalau sudah keluar dari mulut namanya riya, kalau belum keluar dari mulut namanya ujub. Kalau ujub itu masih di dalam hati, orang tidak tahu. Tapi kalau riya, orang sudah tahu. Kenapa? Karena sudah keluar dari mulut. Misalnya begini, kadang-kadang ada riya itu dipaksa, ada juga. Ada riya dipaksa. Misalnya begini, niatnya itu sudah bagus, sudah pengen tidak diketahui siapa-siapa kecuali Allah. Misalnya nih, ada orang kaya banget orang itu. Ketika orang itu kaya banget, lalu di sebelahnya, tidak jauh dari rumahnya, ada orang sedang membangun masjid. Lalu ada tetangga datang, "Bu, ngapa? Ibu tahu nggak masjid kita sedang dibangun?" "Iya tahu." "Ibu mobil 7, gudang banyak, toke getah, toke sawit, di rumah tidak tertampung-tampung. Cobalah nyumbang semen 2-3 sak ke masjid." Padahal di masjid dia sudah nyumbang 100 sak. Tetangga ngomong seperti itu. Lalu dijawab, "Iyalah, nanti mudah-mudahan Allah bukakan hati supaya aku nanti bisa nyumbang ke masjid." Nyumbang itu dikagetin, Bu. Tidak perlu ditimbang-timbang. Kalau timbang-timbang nanti tidak jadi nyumbang, Bu. Tambah ngegas tetangganya. Kira-kira ibu ngomong apa tidak itu? Mau nggak mau ngomong. Mau nggak mau ngomong. Iya, Bu. Ya. Ibu tahu nggak di sebelah kanan masjid itu ada 200 sak tertumpuk di sana? Iya. Itu siapa Bu yang nyumbang? Nggak tahu. Itu aku, Bu. Akhirnya ujung-ujungnya ngomong kan. Ini gara-gara punya tetangga yang rewet model kayak gitu, ngerusak amal. Mau nggak mau tetap ngomong. Itu namanya riak dipaksa yang seperti itu. Tadi sebetulnya sudah mau ngelepas sama sekali, nggak pengen. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mau tahu gitu. Biar tangan kanan memberi, tangan kiri nggak mau tahu kalau tangan kanan telah memberi. Ada tetangga model kayak tadi. "Bu, iya Bu, nyumbang semen 1 atau 2 sak." Padahal 200 sak sudah disumbang itu. Kemudian sudah disumbang besi yang ukuran 20 itu sebanyak 1.500 potong. Berapa banyak itu duitnya? Terpaksa harus diomongkan gara-gara punya tetangga yang cerewet. Maka sebaik-baik tetangga adalah tetangga yang beriman, sehingga dia tidak pernah ngurusi orang lain. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan riya itu ada 2 macam. Ar-riya'u nau'ani. Riya itu ada 2 macam. Ahaduhuma alla yurida bi ta'atihi illan nasa. Yang pertama, tidak mau mentaati apapun illan nasa, kecuali manusia. Dia sholat karena pengen dipuji oleh manusia. Dia berzakat supaya dipuji oleh manusia sebagai orang yang kaya. Dia nyumbang semen tadi 200 tadi yang tadinya tidak pengen, ternyata dia pengen juga diketahui oleh tetangganya yang cerewet tadi bahwa dialah si penyumbang 200 sak semen. Maka riya itu adalah orang yang tidak menginginkan kecuali manusia, supaya amalnya itu dilihat oleh manusia. Itu yang pertama. Riya yang pertama. Kemudian yang kedua, wasani ayyuridan nasa wa rabban nasi. Yang kedua, dia ingin manusia pun pula ingin Allah. Kedua-duanya, dia pengen dipuji manusia, juga pengen dipuji Allah. Kedua-duanya dia pengen. Ada orang yang cuman biar dipuji manusia aja, nggak pengen dipuji Allah. Ada yang pengen dipuji manusia pun pula pengen dipuji Allah. Wa kullahuma mahbutun lil amali. Kedua-duanya itu sia-sia untuk amalnya. Sudah nyumbang pengen dipuji orang, sudah nyumbang bukan hanya orang yang pengen memuji dia, juga Allah pengen memuji dia. Kedua-duanya dia inginkan. Maka yang seperti itu mahbutun lil amali, amalnya sia-sia. Wa naqala hadzal qaulu al-Hafidz Abu Nu'aim fi Hilyah, dan ini juga yang disampaikan oleh Abu Nu'aim di dalam kitab Al-Hilyah an ba'dis salaf.
Abu Naim ini menyampaikan pendapatnya dari beberapa ulama salaf. Apa dalilnya? Dalilnya Al-Jabbarul Mutakabbir Subhanallah amma yusyrikun. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha agung. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari segala yang mereka persekutukan. Allah tidak mau menerima amal orang yang amalnya itu mempersekutukan selain Allah. Dia sholat supaya diterima Allah, supaya dipuji orang. Seperti itu dia tidak mau. Nanti ada contohnya. Gimana contohnya? Misalnya dia sholat kalau sendirian itu 5 menit. Begitu ada orang 30 menit sholatnya. Ada seperti itu? Ada seperti itu. Apakah amalnya sia-sia? Tidak semuanya sia-sia. Fakama annahu takabbara aniz zaujati wal waladi wasyariki. Sebagaimana Allah itu tidak perlu istri. Allah itu enggak perlu istri, Bu. Ibu secantik apapun tidak dilirik oleh Allah. Jangan ibu merasa cantik supaya dipersunting oleh Allah. Secantik apapun tidak akan diperlukan oleh Allah. Allah tidak perlu istri. Wal waladi, Allah enggak perlu anak. Wasyariki, dan Allah juga tidak perlu persekongkolan. Allah enggak perlu. Allah enggak butuh istri, Allah enggak butuh anak, Allah enggak butuh persekongkolan kerjasama. Allah enggak butuh itu. Allah itu kalau mau cuman mengatakan ayyaku lalahu kun fayakun. Allah katakan kun, jadilah, maka fayakun. Ingat, Bu, fayakun itu adalah fi'il mudhari, artinya proses. Ya sebetulnya Allah bisa kun langsung jadi, bisa. Tapi Allah ketika mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Jadilah itu proses dari benih kemudian tumbuh kecambah, sudah kecambah kemudian tumbuh batang, sudah tumbuh batang kemudian tumbuh daun, sudah tumbuh daun kemudian tumbuh kembang, sudah tumbuh kembang kemudian tumbuh buah. Begitu seterusnya. Gawe Allah itu halus gawe Allah itu, Bu. Dan karena gawe Allah halus, hasilnya juga sempurna gitu. Sama dengan ibu dulu ketika melahirkan. Masih ingat waktu melahirkan dulu? Ketika ibu melahirkan, anak ibu itu langsung besar atau kecil dulu? Kecil dulu ya. Begitu lahir, nah, kira-kira 3 bulan baru mulai belajar miring. Kira-kira 6 bulan mulai belajar murep. Kira-kira 8 bulan mulai belajar merangkak. 10 bulan mulai belajar berdiri tegak. Ada seperti itu kan? Indah dan nikmat rasanya. Coba kalau ibu misalnya punya layar, langsung segede bapaknya. Pas begitu lahir langsung segede bapaknya, ibu bisa bayangkan dah? Bapaknya punya jenggot, dia juga punya jenggot. Bapaknya punya kumis, juga punya kumis. Kan ibu yang repot. Mau nyusui, segede bapaknya. Kan bingung jadinya. Jadi Allah itu ketika menghendaki bisa langsung, tetapi maunya Allah proses pelan sehingga sempurna. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Karena Allah itu tidak perlu istri, Allah tidak butuh anak, Allah tidak butuh juga persekutuan, tidak butuh kerjasama dalam melakukan sesuatu. Takabbara ayyakbala amalan musyrika fihi ghairahu. Allah juga tidak butuh amal yang dipersekutukan selain Allah. Karena Allah tidak perlu istri, Allah tidak perlu anak, Allah tidak persekutuan, demikian juga Allah tidak perlu dengan amal yang dipersekutukan selain Allah. Allah tidak maunya amal itu hanya lillahi ta'ala. Salat lillahi ta'ala, wudu lillahi ta'ala, puasa lillahi
ta'ala. Baca Al-Quran lillahi ta'ala. Begitu seterusnya karena Allah ta'ala. Fahuwa ta'ala akbar. Kenapa? Karena Allah ta'ala itulah yang maha agung, yang maha besar. Maka karena Allah maha besar, Allah tidak perlu dengan persekutuan, tidak perlu dengan amal yang dipersekutukan selain Allah. Wa kabirun, Allah juga maha agung. Wa mutakabbirun, dan Allah maha memiliki kebesaran. Oleh karena itu Imam As-Samarkandi menjelaskan kepada kita, wa qala As-Samarkandi rahimahullah taala, ma fa'alahu lillahi ta'ala kubila. Imam As-Samarkandi menasihati kita, Bu, apapun yang dilakukan karena Allah Ta'ala, maka yang dilakukan itu akan diterima, pasti diterima oleh Allah. Kita puasa Senin karena Allah, akan diterima oleh Allah. Kita sholat karena Allah, diterima oleh Allah. Kita puasa karena Allah, kita ngaji karena Allah, kita sodakoh karena Allah, pasti sodakohnya itu akan diterima oleh Allah. Wa ma fa'alahu min ajlin nasi rudda, dan apapun yang dilakukan tujuannya untuk manusia maka akan ditolak. Walaupun dia sudah nyumbang semen 200 sak dan 1.500 potong besi ukuran 20, kalau tujuannya adalah manusia, itu sia-sia, akan ditolak oleh Allah. Wa mithalu dzalika, nih contohnya nih. Beliau memberikan contoh, Imam Nawawi. Wa mithalu dzalika man shalla dzuhra matalan, misalnya ada orang salat zuhur. Wa qasada ada ama faradallahu taala fihi. Dia salat zuhur, pas salat zuhur itu tujuannya adalah ingin menjalankan perintah Allah. Ini waktu zuhur sudah masuk, kemudian dia langsung ambil wudhu, lalu sholat zuhur di masjid. Sholat zuhurnya itu tujuannya adalah untuk melaksanakan perintah Allah. Walakinnahu tawwala arkanahu, akan tetapi dipanjang-panjangkan rukunnya. Apa rukun sholat itu? Di antaranya adalah berdiri. Berdirinya dilama-lamakan gitu. Terus apa lagi? Baca surah Al-Fatihah. Nah itu Bu, ingat tuh, surah Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Siapa orang yang sholat tanpa membaca surah Fatihah, maka sholatnya tidak sah. La sholata liman lam yaqra bi umil kitab. Tidak sah sholat orang kalau tidak dibaca surah Al-Fatihah. Maka ketika ibu sholat harus membaca surah Al-Fatihah. Walakinnahu tawwala arkanaha wa qira'ataha wa hassana hayataha min ajlin nasi. Tetapi pada saat dia sholat tadi, ia lama-lamakan sholatnya, ia panjang-panjang rukunnya, ia bagus-baguskan bacaannya. Yang bacaannya tadi singkat begitu, begitu ada orang ramai bacaannya dipanjang-panjangkan, dibagus-bagusi. Pokoknya semuanya itu dilakukan karena manusia. Fa ammas sholatu maqbulun, sholatnya diterima. Orang yang sholat tadi diterima. Wa amma ma tawwalahu, adapun yang dipanjang-panjangkan sholatnya itu, wa tawwala arkanahu wa hasanahu min ajlin nasi, dan yang ia bagus-baguskan untuk manusia itu, fa ghairu maqbulin, tidak diterima. Umpamanya ini gampangnya gini. Sholat biasanya 5 menit. Kemudian begitu ada orang ditambahi, ada orang nih, biar aku dibilang ahli sholat, aku mau tambahi bacaannya dibagus-bagusi, rukunya dipanjang-panjangkan, sampai yang tadinya 5 menit menjadi 10 menit. Yang 5 menit itu diterima Allah, yang 5 menit yang dipanjang-panjangkan, dibagus-baguskan, itu yang tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sholatnya itu adalah untuk melaksanakan fardunya Allah, tetapi karena ada hal lain untuk manusia yang lain, maka dipanjang-panjangi, dibagus-bagusi. Maka yang dipanjang-panjangi, yang dibagus-bagusi itu tidak diterima. Dasarnya sholat yang 5 menit tadi, itulah yang diterima oleh Allah. Begitu yang dijelaskan oleh Imam As-Samarkandi. Wasu'ila Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Kemudian Syekh Izzuddin bin Abdus Salam itu ditanya. Sekarang
ada pertanyaan, siapa sih Syekh Izzuddin itu? Syekh Izzuddin itu gelarnya adalah Sultanul Ulama. Sultanul Ulama itu adalah pemimpinnya para ulama. Syekh Izzuddin ketika ditanya amman shalla fatawala salatahu min ajlin nasi, ketika ditanya tentang orang yang sholat dan sholatnya itu dipanjang-panjangkan, sholatnya bacaannya dibagus-baguskan untuk tujuan manusia, faqala, beliau menjelaskan, arju alla yahbita amaluhu. Beliau menyampaikan, aku berharap mudah-mudahan amalnya tidak sia-sia. Itu doanya seorang Sultanul Ulama. Kalau Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi kalau Sultanul Ulama namanya adalah Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Dia menyampaikan, arju alla yahbita amalahu. Aku berharap mudah-mudahan amalnya tidak sia-sia. Hadza kulluhu. Ini semuanya idza hasalat tasyrik fi sifatil amali. Kalau di dalam amalnya ada persekutuan, ada perserikatan, ada persengkokolan. Ketika ada orang yang dalam beramal dipersekongkolkan, dipersekutukan selain Allah, maka amalnya menjadi sia-sia. Sehingga Syekh Izzuddin Abdussalam beliau berdoa mudah-mudahan amalnya tidak sia-sia. Wa in hasala fi aslil amali, apabila pada dasar amalnya itu sendiri bi an shallal faridata, yaitu dengan sholat fardu, melaksanakan perintah Allah, min ajlillahi ta'ala wan nas, dari tujuan manusia dan Allah. Jadi ketika ada orang yang tujuan sholatnya adalah untuk manusia dan Allah, yang untuk manusia tidak diterima, yang untuk Allah diterima. Ini yang lebih enak dibanding yang sebelumnya. Yang sebelumnya kalau tujuannya untuk manusia dan Allah, kedua-duanya tidak diterima. Tetapi Syekh Izzuddin Sultanul Ulama, dia menyampaikan mudah-mudahan sholatnya diterima. Yang sholatnya karena Allah selama sepanjang itu, yang 5 menit karena Allah, 5 menit itulah diterima. 5 menit untuk manusia karena manusia, yang 5 menit untuk manusia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tuqbalu sholatuhu, lebihnya untuk manusia tidak diterima sholatnya oleh Allah. Kenapa? Li ajli tasyriki fi aslil amali, karena di dalamnya itu ada persekutuan di dalam amalnya. Kama yakunu riya'u fil amali yakunu fi tarkil amali. Insyaallah ini akan kita bahas di kemudian hari. Jadi ibu-ibu, ketika kita beramal dan di dalam amal kita itu ada niat, maka amal kita itu akan berada pada salah satu dari 3 tingkatan. Pertama tingkatan abid, yang kedua tingkatan tujar, dan yang ketiga tingkatan ahror. Abid itu tingkatan amalnya, tingkatan ibadahnya, tingkatan pembantu, masih takut kepada tuan rumahnya. Kemudian yang kedua tujar, tingkatan pedagang, dia beribadah karena mencari keuntungan. Dan ketiga ahror, ini orang bebas, takut tidak, cari keuntungan juga tidak, ini karena malu. Kemarin sudah saya contohkan, kalau ada tetangga ibu baik sekali, setiap dia pergi keluar kota, balik ke rumah itu selalu membawa oleh-oleh. Besoknya hari Senin dia pergi, hari Selasa pulang bawa mangga. Dibilang, Bu, ini oleh-oleh dari Indramayu, mangga dikasih. Besoknya dia pergi ke Padang, hari Rabunya pergi ke Padang, kemudian hari Jumat dia pulang. Begitu Jumat pulang, dia datang lagi, Bu, alhamdulillah kemarin kami selamat sampai di Padang, ini tolong diterima kerupuk Sanjay. Besoknya lagi dia pergi ke Madiun. 2 hari kemudian pergi Madiun. Hari Selasa dia pulang. Datang lagi, Bu, alhamdulillah kami sudah sampai di Madiun dengan selamat, sekarang sudah pulang, tolong diterima, Bu, ini brem. Di Madiun kan brem. Besoknya lagi pergi ke Palembang.
Begitu sampai di Palembang, selamat balik hari Sabtunya, Bu. Alhamdulillah kami sudah selamat sampai di rumah. Tolong diterima Bu ini empek. Kalau ada tetangga seperti itu, kemudian besok ngomong, Bu, besok hari Minggu itu aku ada hajatan, bisa nggak Bu datang ke rumah? Kira-kira Ibu, apa jawab Ibu? Maaf yo, pinggangku sakit, begitu? Yakin walaupun Ibu sakit pinggang tetap datang. Kenapa? Karena malu. Maka orang yang beribadah, orang yang ahror itu beribadahnya karena malu seperti itu. Sudah Allah beri apa-apa kepada kita, kok ketika disuruh menyembah masih mikir-mikir. Yang seperti itu orang ibadahnya adalah tingkatan ibadah ahror. Dia melakukan ibadah karena malu kepada Allah. Dan Imam Nawawi mengingatkan, 3 tingkatan ibadah itu tidak akan bisa terjadi pada orang kecuali orang itu ikhlas. Lalu beliau menjelaskan, ikhlas itu ada gangguannya. Karena kita tidak mau mulus maju ke depan, setan tidak suka seperti itu, maka diganggu oleh setan. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya kalau di dalamnya itu ada ujub. Apa itu ujub? Maka dikatakan ikhlas itu rusak dengan adanya ujub, merasa diri lebih dari orang lain tapi belum terucap. Kalau sudah terucap namanya riya atau takabur. Tadi kan sudah saya contohkan tadi. Misalnya nyumbang 200 semen, diem-diem, tahu-tahu ada tetangga yang mulutnya gak bisa direm. Oh iya Bu, nyumbang 1-2 sak semen kan jadi. Padahal sudah 200. Yang seperti itulah akhirnya yang tadinya beribadah karena Allah, ada juga tujuan untuk manusia. Yang ibadahnya karena Allah, Imam As-Samarkandi menyebutkan kubila, diterima. Tetapi ketika diomongkan seperti itu, hati dongkol biar tahu tuh 200 sak aku yang nyumbang, itu tujuannya kan untuk manusia jadinya kan. Nah ketika bertujuan untuk manusia itu tidak diterima. Tapi tujuan awal karena untuk Allah itu tadi diterima. Maka dasar amalnya itu diterima. Tidak hilang. Tidak hilang. Tidak hilang. Cuman ngerusai. Yang tadinya dapat 100, jadi 50. Ya, berkurang. Tapi akhirnya nih dasar dari amal kita itu diterima. Tetapi lebihnya yang untuk manusia tadi, maka itu yang tidak diterima oleh Allah. Maka Imam As-Samarkandi menyebutkan ma'amila li ajlillahi ta'ala kubila. Apapun yang dilakukan untuk tujuan Allah, maka itu akan diterima oleh Allah. Lebih moderat lagi adalah Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, Sultanul Ulama. Beliau mengatakan arju alla yahbita amaluhu. Aku berharap amalnya tidak sia-sia. Artinya yang dasar diterima, lebihnya untuk manusia tidak diterima. Itulah kajian kita hari ini, supaya kita bisa membedakan mana yang amal kita untuk Allah dan mana amal kita untuk manusia. Kadang-kadang kita kan memang manusiawi kalau kita pengen dilihat oleh manusia. Lalu bagaimana ketika kita beramal dilihat oleh orang? Penjelasannya masih ada lagi nanti. Sekarang sebentar lagi mau. Nah itu udah jam berapa nih? 4 menit lagi. Ya, dikit lagi sudah habis itu. Jadi nanggung mau dijelaskan. Nanti ada ketika dia beramal, kemudian amalnya itu adalah tujuannya untuk manusia. Nanti ada penjelasan berikutnya. Maka di sini tadi dikatakan wa kama yakunu riya'u fil amali yakunu fit tarkil amali. Seperti riya itu adalah dalam perbuatan, maka riya juga ada dalam meninggalkan perbuatan. Ada riya karena berbuat, ada riya karena tidak
tidak berbuat. Misalnya saya sholat, ketika saya sholat ke masjid, nanti dilihat orang, akhirnya nggak jadi sholat. Akhirnya nggak jadi sholat. Kalau tujuannya karena dilihat orang, maka yang seperti itu disebut juga riya. Tapi kalau saya sholat di masjid biar dilihat orang, yang seperti itu namanya syirik. Nah kan, baru kali didengar. Kalau kita sholat ke masjid, tujuannya supaya dilihat orang, itu namanya syirik. Tapi begitu sampai di masjid, nanti dilihat orang, akhirnya baliknya itu pengen sholat bukan untuk sholat sendiri, tetapi supaya tidak dilihat oleh orang. Ini dalam hal sunnah, supaya tidak dilihat oleh orang, maka itu namanya riya. Melaksanakannya syirik, meninggalkannya riya. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Kuncinya cuma satu, tujuannya bukan untuk Allah atau untuk Allah. Ketika tujuannya adalah Allah, maka itu tidak bermasalah. Ada pada 3 tingkatan. Tapi kalau tujuannya untuk orang, itu tadi. Kalau tujuannya untuk orang, dia sholat di masjid tujuannya untuk orang, namanya syirik. Tidak sholat di masjid tujuannya juga untuk orang, itu namanya riya. Melaksanakannya syirik, meninggalkannya riya. Jadi kedua-duanya tidak enak. Oleh karena itu, jangan tujuan untuk manusia. Kan kita yang tahu. Iya, tidak perlu orang lain, aku ini untuk Allah, nggak perlu orang lain tahu. Iya. Pokoknya kuncinya, apapun yang kita lakukan tujuannya untuk manusia, itu namanya syirik. Syirik itu tidak kita lakukan hal tadi, tujuannya juga untuk manusia. Nanti jangan-jangan dilihat orang, akhirnya nggak melakukan, itu namanya riya. Kapan dikatakan syirik dan kapan dikatakan riya? Imam Nawawi selanjutnya nanti menjelaskan. Itu hanya untuk orang-orang tertentu, orang-orang yang sudah mapan niatnya. Bagi orang yang belum mapan niatnya, memang rentan antara syirik dan riya. Tapi kalau untuk orang yang jadi panutan, itu tidak boleh melakukan seperti orang yang tidak jadi panutan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.